Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Ustazah harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ustazah Inki. Dan sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar menggali informasi dengan rumus 5W plus 1H atau biasa yang dikenal dengan adik Simba di dalam buku sejarah. Apa itu adik Simba? Apakah semacam hewan atau yang lainnya? Nah, anak-anak pasti penasaran kan? Jadi, adik Simba adalah sebuah singkatan dari beberapa kata untuk mempermudah anak-anak dalam mengenal unsur-unsur di dalam sebuah teks sejarah. Adik Simba singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan informasi dengan 5W plus 1H atau adik Simba. 5W plus 1H atau disebut dengan istilah adik Simba adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Unsur-unsur dalam 5W plus 1H atau adik Simba. Yang pertama, what, apa. Ini digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Yang kedua, where, di mana. Digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Yang ketiga, when, kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, who, siapa. Digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Yang kelima, why, mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Yang keenam, how, bagaimana. Digunakan untuk menanyakan sebuah proses. Anak-anak, Ustazah akan menjelaskan satu persatu mengenai 5W plus 1H atau adik Simba. Yang pertama, what, yang artinya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi pada suatu peristiwa atau arti sebuah istilah. Contohnya, 1. Apa peran Sayuti Melik dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia? Contoh yang kedua, apa yang dimaksud dengan proklamasi? Unsur 5W plus 1H yang kedua adalah where, yang artinya di mana. Kata tanya di mana mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, di mana tempat dibacakannya teks proklamasi Republik Indonesia. Yang ketiga, when, yang artinya kapan. Kata tanya kapan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa, berita, atau cerita yang sedang terjadi. Contohnya, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Nah, selanjutnya yang nomor 4 adalah who, yang artinya siapa. Berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Contoh, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Selanjutnya yang kelima, yaitu why, yang artinya mengapa. Kata tanya mengapa berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Contoh,
Mengapa Indonesia dijajah sampai 350 tahun? Nah, yang terakhir adalah how, yang artinya bagaimana. Kata tanya bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa atau kabar. Contoh, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Contoh yang kedua, bagaimana keadaan orang tuamu di rumah? Anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana cara menggali informasi dengan rumus 5W plus 1H atau adik Simba. Jangan lupa ya, ketika membuat sebuah pertanyaan dengan 5W plus 1H atau adik Simba harus diakhiri dengan tanda tanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.